Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Di sini kita akan mempresentasikan tentang komunikasi politik dan selanjutnya saya akan serahkan kepada Mbak Ima. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Lucaya Setiawati. Di sini saya akan memaparkan opini saya terkait dengan konservatisme komunikasi politik yang berkaitan dengan alat peraga kampanye yang tersebar di beberapa ruas jalan, contohnya seperti jalan sekitar kampus, di jalan sekitar Asabri, Pasar Baru, dan sekitar stadion. Kampanye politik itu dimulai pada tanggal 28 November bulan kemarin sampai pada tanggal 10 Februari 2024. Dalam hal kampanye tersebut, partai politik berhak untuk melakukan kampanye menggunakan selebaran ataupun alat peraga kampanye yang dapat disebarkan di beberapa ruas jalan. Contohnya di jalan sekitar kampus. Penempatan alat peraga kampanye sepanjang jalan menuju kampus dapat dianggap sebagai kebebasan berekspresi. Namun, alat peraga kampanye dapat mengganggu pemandangan dan merusak estetika lingkungan. Selain itu, kampus harusnya menjadi tempat di mana ide dapat berkembang tanpa adanya dominasi politik. Kedua, jalan sekitar perumahan Asabri. Alat peraga kampanye tentunya dapat menarik perhatian dan meningkatkan risiko tindakan vandalisme atau protes yang tidak diinginkan. Namun, apabila terjadi vandalisme dapat membahayakan properti pribadi dan menimbulkan risiko keamanan bagi warga yang tinggal di sekitar tersebut. Jalan sekitar stadion. Alat peraga kampanye yang terlalu banyak dapat mengganggu pandangan dan menciptakan situasi yang kurang aman. Selain itu, banner juga bisa menjadi media untuk menyuarakan opini dan mendiskusikan isu-isu politik. Di jalan sekitar Pasar Baru, pemilihan lokasi dan desain banner dapat memainkan peran dalam dampaknya terhadap interaksi sosial. Di sisi lain, alat peraga kampanye juga dapat menjadi pemicu diskusi dan dialog politik positif jika masyarakat memilih untuk terlibat dalam percakapan terbuka. Dalam survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tahun 2021, sebanyak 37,4 responden menyatakan bahwa baliho merupakan alat untuk pencitraan tokoh partai, sedangkan 16,8% yang menyatakan bahwa baliho yang ada di beberapa ruas jalan itu hanya sekedar untuk pencitraan partai politik. Selain itu, apakah baliho politisi partai politik mempengaruhi pilihan responden dalam pemilu? Jawabannya adalah 68,9%. Mereka menyatakan bahwa baliho itu tidak akan terpengaruh terhadap pilihan mereka. Jadi sebanyak 68,9% mereka tidak terpengaruh oleh alat peraga kampanye yang tersebar di beberapa ruas jalan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden cenderung melihat kampanye menggunakan alat peraga kampanye atau yang disebut dengan APK sebagai upaya pencitraan tokoh partai politik dan persiapan menuju pemilu 2024. Meskipun sebagian besar responden menyatakan bahwa baliho politisi tidak mempengaruhi pilihan mereka, sekitar seperempat dari mereka tetap merasa bahwa kampanye tersebut dapat memiliki dampak pada keputusan pemilihan mereka. Sekian presentasi dari saya. Di sini saya akan membuka satu sesi pertanyaan dengan dua pertanyaan yang satu pertanyaan untuk laki-laki dan satu pertanyaan untuk Ladies. memaparkan pertanyaannya. Tadi kan Mbak Irma sendiri menyinggung banyak sekali alat peraga kan ya, salah satunya baliho itu. Nah, di masa sekarang ini kan baliho itu kan sudah tidak efektif kan untuk masa kampanye. Apakah ada cara lain secara efektif bahkan efisien untuk melakukan kampanye di masa sekarang ini? Baik, saya kembalikan lagi kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Mas Jamal. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi beberapa waktu lalu terdapat survei yang dilakukan oleh status literasi digital Indonesia. Itu bahwa Indonesia adalah menjadi negara yang penduduknya paling lama menggunakan internet di dunia pada tahun 2022 dan itu menempati peringkat pertama yaitu 5,7 jam per hari. Jadi salah satu solusi yang menurut kami efektif adalah kampanye itu melalui media sosial dan
sekaliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sudian sebagai moderator pada presentasi pagi ini yang akan membahas tentang opini publik Jalan Pantura sisi utara Probolinggo. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Tidak. Untuk yang lain diharap tenang dan mendengarkan presentasi dari Mas Tidak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan opini publik menurut saya. Jalan Pantura sisi utara. Jalan ini sering mengalami kerusakan. Jalan dapat mengganggu pengemudi baik roda 2 maupun roda 4. Meski sudah direncanakan diperbaiki, belum bisa segera digarap. Alasannya ini kemenangan tender masih menggarap di wilayah Pasuruan. Jalan Pantura sisi utara ini akan dioverlay atau pergantian material lama dengan aspal baru. Selanjutnya jalan berantas. Sepanjang jalan berantas ini banyak jalanan yang berlubang. Selain banyaknya jalan yang berlubang, jalan berantas ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk memasang banner atau bendera caleg maupun banner lainnya. Selanjutnya jalan perempatan gerak. Jalan perempatan gerak yang menjadi pusat kota Probolinggo. Di perempatan ini biasanya sering terjadi operasi dadakan. Kesadaran pengendara kendaraan bermotor di kota Probolinggo terhadap pentingnya mematuhi aturan lalu lintas masih perlu terus ditingkatkan. Masih banyak yang melanggar, terutama pelajar. Selanjutnya jalan Kejapan. Di sepanjang jalan Abdul Hamid atau yang biasa disebut Jalan Kejapan Kota Probolinggo merupakan jalan yang sangat ramai berkendara. Selain itu, di sepanjang Jalan Kejapan ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memasang bendera partai-partai maupun bendera caleg. Dan tidak hanya itu, terkadang bendera lainnya juga terpasang di sekitar Jalan Kejapan ini. Mungkin itu saja paparan dari Mas Tidak. Teman-teman mungkin ada yang belum memahami, silakan ajukan pertanyaan bebas dari laki-laki maupun perempuan terlebih dahulu. Ya, dengan Mas Indra, ini pertanyaannya Mas. Menurut Anda bagaimana cara polisi untuk mengatasi pelanggaran bermotor yang melanggar lalu lintas di jalan perempatan? Mungkin langsung dijawab oleh Mas Tidak. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Mas Indra. Menurut saya, polisi memantau pengendara bermotor dengan menggunakan CCTV yang jadi agar semua pengendara yang melanggar atau tidak menggunakan sekian dan lainnya dapat dihentikan dan diberikan surat tilangan atau paragas. Mungkin itu Mas, ada tanggapan atau sudah puas atau bagaimana? Sudah puas. Ya cukup, mungkin langsung saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.